Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dhad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwal majlisu الرابع والعشرون من برنامج دراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-24 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan pelajaran yang ke-8 beserta dengan 3 latihan sebelumnya, karena di sini setelah pelajaran yang ke-8 ini penulis menyebutkan 6 latihan dan kita telah menyelesaikan 3 latihan sebelumnya. Adapun latihan yang keempat, kata penulis hafizahullah ta'ala, at-tamrinur rabi'. Iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah satu contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan serta jawaban yang semisalnya. Contoh, mithalun, liman hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, jadi di sini ada pertanyaan atau kalimat tanya dengan menggunakan kata liman, milik siapa. Kemudian ada gambar. Jadi pertanyaannya disesuaikan dengan gambar ya teman-teman sekalian. Jadi di situ menggunakan kalimat tanya disertai dengan kata tunjuk, dengan menyesuaikan gambar yang ada. Oke. Nomor 1, liman hadza. Ya, bagus sekali. Situ ada gambar pulpen ya, teman-teman sekalian. Berarti liman hadzal qalamu. Jawabannya hadzal qalamu li Abbasin. Di situ dalam kurung ada nama orang yaitu Abbas, ditambahkan li di depannya untuk menunjukkan makna kepemilikan. Li, milik. Ya, jadi di situ harus benda yang dimiliki itu didatangkan dalam bentuk beralif lam karena dia berkedudukan sebagai badal, dan telah berlalu pembahasan dan penjelasan seputar badal di materi yang ke-8 ini. Ya, ats-tsani nomor 2. Ya, bagus sekali. Liman hadzal miftahu, milik siapa kunci ini? Kemudian jawabannya di situ ada nama Ali. Hadzal miftahu li Aliyin. Ya, dan teman-teman sekalian, bahwasanya perlu diketahui bahwa li ini adalah salah satu dari huruf jar, ya. Huruf yang menyebabkan kata setelahnya harokat huruf terakhirnya di kasroh. Ats-tsalits. Ya, liman hadhis sayyaratu, milik siapa mobil ini? Jadi pada pertanyaan ini menggunakan kata tunjuk hadhihi karena yang ditunjuk adalah kata feminin, perempuan. Karena dia adalah kata yang berakhiran dengan at-ta'ul marbuthah, ta yang bundar, ta yang terikat. Dan telah berlalu penjelasan bahwa di antara kata yang dikategorikan sebagai kata feminin adalah kata yang berakhiran dengan at-ta'ul marbuthah. Jawabannya adalah hadhis sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik
kepala sekolah itu. Ar-Rabi' nomor 4. Ya, di sini ada sapi betina ya, teman-teman sekalian. Liman hadhil baqaratu, milik siapa sapi betina ini? Jawabannya hadhil baqaratu, kemudian dalam kurung ada kata al-fallah, petani. Lil fallah, lil fallahi. Al-khamis nomor 5. Di sini ada gambar tas, teman-teman sekalian. Dan tas bahasa Arabnya adalah al-hakibah. Ya, hakibatun. Ya, kata yang termasuk feminin karena berakhiran dengan ta'ul marbutoh, berarti menggunakan kata tunjuk hadhihi. Berarti kalimat tanyanya adalah liman hadhil hakibatu, milik siapa tas ini? Jawabannya, kemudian dalam kurung ada kata al-mudarris, hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini milik guru itu. As-sadis nomor 6. Di situ ada gambar kursi, teman-teman sekalian. Dan kursi bahasa Arabnya adalah kursiyun. Berarti dia termasuk kata maskulin, kata yang dikategorikan laki-laki. Karena pertama dia bukan nama laki-laki, kemudian bukan juga termasuk anggota tubuh dan anggota tubuh yang berpasangan, dan bukan juga termasuk kata yang berakhiran dengan ta'ul marbutoh, berarti dia kata maskulin. Dan kata maskulin menggunakan kata tunjuk hada. Berarti kalimat tanyanya adalah liman hadal kursiyyu. Kemudian jawabannya dalam kurung di situ ada nama Ammar. Berarti jawabannya adalah hadal kursiyyu li Ammarin. Kursi ini milik Ammar. Ya, jadi kata kursi ini harus didatangkan dalam bentuk ma'rifah, isim ma'rifah beralif lam. Karena dia adalah kata yang dijelaskan. Kan asal kata ini adalah hadza kursiyun. Kemudian ketika kita ingin menambahkan penjelasan kata kursiyun ini, kita ubah dia dari nakirah menjadi ma'rifah. Dan telah berlalu pembahasan seputar nakirah dan ma'rifah di pelajaran yang ketiga. As-sabi' nomor 7. Ya, di situ ada ayam betina, teman-teman sekalian. Ayam betina bahasa Arabnya adalah dajjajah. Berarti menggunakan kata tunjuk hadhihi. Liman hadhihi dajjajatu. Kemudian dalam kurung ada bintul fallahi, putri petani itu. Berarti jawabannya hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Ayam betina ini milik anak petani itu. Kata binti dikasroh karena didahului huruf jar yaitu li. Dan sedangkan al-fallahi dia dijar, harokat akhirnya dikasroh karena berkedudukan sebagai mudhofun ilaihi, disandarkan kepadanya. Berarti binti ini dia isim majrur karena didahului oleh huruf jar, dan dia juga mudhof bagi kata al-fallahi, dan dan al-fallahi adalah mudhofun ilaihi. Dan telah berlalu pembahasan seputar mudhof ilaihi. Ini kalau tidak salah di pelajaran yang ke-4 atau yang ke-5. Ats-tsamin nomor 8. Ya, liman hadhihi as-sa'atu. Hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Milik siapa jam tangan ini? Jam tangan ini milik putra kepala sekolah itu. Di sini menggunakan kata hadhihi, kata tunjuk untuk feminin, karena yang ditunjuk adalah kata as-sa'ah dan kata yang berakhiran dengan at-ta'ul marbutoh. Berarti dia termasuk kata feminin. At-tasi'. Di sini ada gambar rumah, baitun. Berarti dia kata
maskulin, berarti menggunakan kata tunjuk hadza. Ya, liman hadzal baitu, milik siapa rumah ini? Kemudian jawabannya ada kata dalam kurung tabib, at-tabib. Liman hadzal baitu lit-tabibi, rumah ini milik dokter itu. Al-ashir, nomor 10 terakhir. Ya, betul sekali. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit-talibi, milik siapa sendok ini? Sendok ini milik siswa itu. Kemudian kata penulis, at-tamrinul khamis, ta'ammalil amthilatal atiyah, latihan kelima. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Amrika fi Amrika min Amrika ila Amrika. Almania fi Almania min Almania ila Almania. Maksud dan tujuan dari contoh-contoh berikut ini, teman-teman sekalian, ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa asalnya kata benda itu apabila didahului oleh huruf jar maka harokat akhirnya dikasroh. Contoh al-baitu, kemudian ketika kata al-baitu ini didahului oleh huruf jar, contoh fi, maka ta yang asalnya di dhamma berubah menjadi kasroh. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ini hukum asalnya, bahwa kata benda yang diawali atau didahului oleh huruf jar harokat akhirnya dikasroh, kecuali kata benda tersebut berakhiran dengan huruf alif. Ya, huruf alif. Dan huruf alif itu ada dua bentuknya. Yang pertama huruf huruf alif yang seperti nomor 1 itu. Kemudian yang kedua huruf alif yang seperti huruf ya namun tanpa titik. Ini disebut dengan alif maksurah. Ya, maka kata benda yang berakhiran dengan huruf alif meskipun didahului oleh huruf jar, maka lafadznya tetap tidak berubah, ya. Meskipun berubah secara hukum, tapi secara bacaan tidak dikasroh. Makanya al-mustashfa ketika didahului huruf jar tetap dibaca al-mustashfa, ya, tetap dibaca seperti asalnya. Fil mustashfa minal mustashfa. Demikian juga Amrika fi Amrika, Almania fi Almania. Mustashfa rumah sakit, Amrika Amerika, Almania negara Jerman. Kemudian di sini ada latihan seputar kata yang berakhiran dengan huruf alif dan didahului oleh huruf jar. Kata penulis, iqra waktub, baca dan tulislah. Al-awwal, yang pertama, hadzat tabibu min Ingiltara. Siswa ini berasal dari Inggris. Ingiltara, Inggris. Ya, jadi tidak boleh dibaca Ingiltirii, ya, karena berakhiran dengan huruf alif. Ats-tsani, nomor 2, dzahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Ats-tsalits, nomor 3, Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Mahmud sakit, dia sekarang berada di rumah sakit. Fil mustashfa, ya, tidak fil mustashfi, karena kata yang berakhiran dengan huruf alif tidak dikasroh harokat akhirnya meskipun didahului oleh huruf jar. Ar-rabi', dzahaba Abdullahi min Almania ila Ingiltara. Abdullah pergi dari Jerman menuju Inggris. Perhatikan kata Almania dan Ingiltara. Meskipun didahului oleh huruf jar yaitu min dan ila, akan tetapi tidak dikasroh harokat akhirnya karena diakhiri dengan huruf alif. Al-khamis, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa.
As-sadis, nomor 6 terakhir, hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa asalnya kata benda yang berakhiran dengan huruf alif itu kata benda yang didahului oleh huruf jar itu dikasroh harokat akhirnya, kecuali jika kata benda tersebut berakhiran dengan huruf alif, maka lafadznya tidak berubah. As-sadis atau at-tamrinus sadis, latihan yang ke-6, kata penulis iqra. Al-awwal, as-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu di depan siswa dan di belakang guru itu. Ats-tsani, aina sayyaratul mudarrisi? Di mana mobil guru itu? Hiya amamal madrasati. Mobil tersebut berada di depan sekolah. Tsalits, aina baitul imami? Di mana rumah imam itu? Baitul imami khalfal masjidi. Rumah imam itu di belakang masjid. Ats-tsalits, aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Al-khamis, dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amama al-mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Ya, maksud dan inti latihan yang ke-6 ini teman-teman sekalian, bahwasanya penulis ingin memberikan penjelasan seputar kata amama dan khalfa. Amama dan khalfa keduanya merupakan kata benda yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, amama dan khalfa adalah kata benda yang menunjukkan keterangan waktu. Amama artinya di depan, khalfa di belakang. Dan kebanyakannya dan asal dari kata keterangan waktu itu harokat akhirnya di fathah. Ya, seperti kata amama dan khalfa. Dan akan datang nanti kata amam ini bisa diharokati dengan harokat dhamma dan kasroh pada ketika dia berkedudukan sebagai mubtada atau khobar. Namun di sini dia berkedudukan sebagai keterangan waktu. Dan kata setelahnya itu di kasroh karena berkedudukan sebagai mudhofun ilaihi. Berarti amam dari segi makna dia keterangan waktu, dan dari segi kedudukan dia sebagai mudhofun ilaihi. At-talibi mudhaf, amam mudhaf, at-talibi mudhafun ilaihi. Kemudian kata penulis al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Di sini ada 8 kosakata baru yang baru disebutkan di pelajaran yang ke-8 ini, yaitu al-mustashfa, rumah sakit, Almania, Jerman, Ingkiltara, Inggris, Swissro, Swiss, negara Swiss, as-sikin, pisau, Faransa, Perancis, amam di depan, khalfa di belakang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.